Oke, langsung aja kita mulai bedah materi kita kali ini. Kita bakal bongkar kenapa sebuah blog di website Anda itu, ya bisa dibilang senjata rahasia paling ampuh buat ngebangun kredibilitas dan mancing pertumbuhan bisnis jangka panjang. Kalau Anda ngerasa capek, kayak terus-terusan ngejar algoritma media sosial yang berubah-ubah terus, nah, Anda ada di tempat yang pas banget. Coba bayangin ini deh, kalau selama ini strategi pertumbuhan bisnis Anda itu murni cuma ngandelin algoritma media sosial, sadar nggak sih kalau Anda tuh sebetulnya lagi ngebangun rumah mewah tapi di atas tanah sewaan? Maksudnya gini, kalau tiba-tiba besok yang punya tanah ngubah aturannya, gimana nasib bisnis Anda? Bahaya banget kan? Nah, buat ngelepasin Anda dari jeratan tanah sewaan itu, hari ini kita bakal ngelewatin rute seru ini. Mulai dari jebakan tanah sewaan, mesin pertumbuhan abadi, terus gimana memenuhi niat pencarian, seni soft selling, sampai rahasia eksekusinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jebakan tanah sewaan. Mari kita lihat seberapa ngeri sih bergantung sepenuhnya sama platform sosial. Perbandingannya di sini kelihatan banget ya. Anda capek-capek bikin konten Instagram, dalam 48 jam practically udah tenggelam. Atau bikin cuitan, 18 menit kemudian udah lewat gitu aja. Tapi coba bandingin sama artikel blog yang evergreen atau abadi. Tulisan yang diracik bener-bener bagus itu bisa terus narik pengunjung sampai bertahun-tahun ke depan. Ibaratnya, beda banget antara lari sprint yang bikin ngos-ngosan sama investasi jangka panjang yang ngasih passive income terus-terusan. Dan ini ngebawa kita ke sebuah istilah penting, namanya digital sharecropping atau numpang lapak digital. Kenapa ini bahaya? Karena kalau cuma ngandelin medsos, kredibilitas brand Anda tuh gampang banget goyah. Konsumen yang nyari info resmi bakal susah nemuin Anda. Belum lagi yaitu tadi, Anda bakal kelabakan waktu platform tiba-tiba ganti algoritma seenaknya. Jujur aja, angka di sini lumayan bikin kaget, 77%. Yep, 77% pengguna internet tuh ternyata masih aktif dan rutin banget baca blog buat cari tahu info sebelum mereka mutusin buat beli sesuatu. Ini ngebuktiin kalau pelanggan kita tuh emang pengen diedukasi dan mereka nyari pakar kayak Anda buat ngajarin mereka. Lanjut ke bagian 2, mesin pertumbuhan abadi. Kita bakal gali lebih dalam gimana konten yang Anda miliki sendiri bisa jadi bensin buat momentum SEO Anda. Coba deh perhatiin data menarik ini. Bisnis yang telaten ngurusin blognya ternyata dapat 55% pengunjung lebih banyak loh dibandingin sama bisnis yang websitenya dibiarin statis, debuan, kayak brosur jadul. Serius deh, punya blog aktif itu pintu masuk organik yang sayang banget kalau dilewatin. Dan asyiknya lagi, pengunjung yang datang ini nggak cuma numpang lewat. Mereka ini beneran bisa jadi prospek. Perusahaan yang ngeblog itu bisa dapetin leads atau prospek bisnis 67% lebih tinggi setiap bulannya. Ibaratnya, artikel di website Anda tuh udah kayak agen sales yang kerja 24 jam nonstop tanpa minta naik gaji. Makanya, kutipan ini pas banget buat ngerangkum poin tadi. Nulis blog itu bukan cuma hobi iseng buat ngisi waktu luang ya. Datanya udah jelas ngebuktiin kalau kombinasi website, blog, dan SEO itu adalah senjata marketing nomor 1 buat ngejamin baliknya modal atau ROI yang positif buat bisnis Anda. Masuk ke bagian ketiga nih, memenuhi niat pencarian. Di sini, kita ngomongin gimana nyocokin konten sama apa yang benar-benar dibutuhin audiens. Kuncinya di sini tuh paham sama yang namanya perjalanan pembeli, mulai dari corong atas, tengah, sampai bawah. Kalau kita ngerti pola pikir mereka di tiap tahap ini, kita jadi bisa nulis artikel yang pas banget buat orang yang tepat dan tentunya di waktu yang paling benar sebelum mereka keluar duit buat beli. Bayangin aja prosesnya kayak tarian gitu ya. Langkah pertama, kita sapa mereka pakai artikel edukasi yang santai, yang nggak jualan banget. Langkah kedua, pas mereka udah mulai nyaman, kita kasih solusi yang lebih mendalam buat masalah mereka. Nah, baru deh di langkah ketiga, kita kunci pakai studi kasus atau bukti nyata yang bikin produk kita kelihatan jadi satu-satunya pilihan yang paling masuk akal. Nah, ini contoh kasus yang keren banget dari Snack Nation. Awalnya, kata kunci utama produk mereka tuh sepi banget pencariannya. Cuma sekitar 10-100 kali doang sebulan. Tapi mereka nggak jerah, mereka ganti strategi. Mereka malah nulis artikel buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan luas yang lagi banyak banget dicari sama target pasar mereka. Hasilnya? Wow, mereka kebanjiran trafik yang luar biasa masif cuma dengan mecahin masalah terkait audiensnya. Pinter banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, seni soft selling. Gimana caranya jualan tapi nggak kelihatan kayak lagi jualan? Singkatnya gini, soft selling itu lebih mirip kayak kita jadi pemandu yang baik hati, bukan sales yang maksa dan berisik. Lewat artikel blog, kita narik audiens dengan ngasih edukasi yang benar-benar bernilai. Secara otomatis, ini bakal ngebangun kredibilitas dan nunjukin seberapa ahli sih kita di bidang yang kita jual. Jadilah sosok yang ngebantu, jangan yang cuma mau jualan.
Aturan emas ini benar-benar ampuh loh. Kalau kita fokus benar-benar murni pengen bantu mecahin masalah pembaca lewat tulisan kita, percaya deh, penjualan sama rasa percaya dari audiens tuh bakal datang ngikutin dengan sendirinya. Kenapa bisa gitu? Soalnya pas kita pakai nada yang netral dan ngedukasi banget, terutama di artikel-artikel awal, kita tuh pelan-pelan lagi ngilangin rasa ragu atau skeptis dari calon pembeli. Kita bikin mereka ngerasa aman dan nyaman milih kita, karena gesekan psikologisnya udah kita redam jauh sebelum mereka mutusin buat bayar. Terakhir, bagian kelima, rahasia eksekusi. Mari kita lihat gimana teori ini dipraktekin di dunia nyata. Coba kita lihat perjalanan 6 tahunnya Buffer ini. Di tahun pertama, website mereka practically nggak ada yang nyari di mesin pencari. Tapi mereka konsisten nulis 2 artikel super berkualitas setiap minggu. Dan boom! Di tahun ke-6, mereka nembus 1,5 juta kunjungan organik per bulan. Ini bukti nyata ya, kesabaran sama kualitas itu bakal ngegulung jadi efek compounding yang luar biasa. Kalau tadi butuh 6 tahun, yang ini agak gila sih angkanya. 1000%. Tresnik Media ngalamin lonjakan traffic website sampai 1000% cuma dalam waktu 8 minggu. Rahasianya sederhana banget. Mereka benar-benar ngegas rilis 50 artikel edukasi yang super ngebantu dalam waktu singkat itu. Hasilnya langsung kerasa instan dan fondasinya kuat banget. Dan ini yang paling penting ya, jangan mikir strategi ini cuma buat startup teknologi gede. UMKM lokal kita di Indonesia kayak Batik Nusantara sama Kopi Aroma udah ngebuktiin sendiri kok. Lewat website profesional sama cerita online yang menarik, mereka berhasil ngebangun trust yang akhirnya ngebawa mereka nembus ketatnya pasar ekspor internasional. Keren banget kan? Nah, ini dia taktik Jitu buat ngakalin kompetisi SEO Anda. Namanya metode perantara. Daripada susah-susah nyari backlink langsung ke halaman jualan Anda, mending bikin dulu 1 artikel edukasi yang keren banget buat mancing backlink alami. Baru deh, dari dalam artikel itu, Anda sisipin link internal yang ngarah langsung ke halaman jualan Anda. Ini cara paling cerdas dan aman buat ngalirin otoritas ke halaman yang ngasilin duit. Akhirnya, saya pengen ninggalin Anda sama 1 pertanyaan buat direnungin. Kalau postingan media sosial Anda yang terbaru besok bakal dilupain orang, aset digital abadi macam apa yang bakal Anda bangun buat bisnis Anda hari ini? Mulai sekarang yuk berhenti nyawa tanah digital yang rapuh. Mulai tanam kebun digital Anda sendiri lewat blog website, dan siap-siap panen otoritas sama pertumbuhan bisnis buat bertahun-tahun ke depan. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.